Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar fikih. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tidak bosan walaupun waktunya sudah menjelang siang. Nah, hari ini kita akan belajar fikih ke pelajaran 2. Mungkin kemarin kalian sudah memahami ya untuk pelajaran 1 tentang makanan halal dan haram. Nah, untuk hari ini kalian akan belajar tentang minuman halal dan haram. Ingat, disimak ya materi yang akan Ibu jelaskan. Baik anak-anakku sekalian, mohon disimak dan tetap fokus ya untuk pembelajaran minuman halal dan haram. Tubuh kita sangat membutuhkan air ya. Jadi air itu kita minum tentu harus yang halal. Selain halal minuman juga harus baik kandungannya, baik berupa zatnya ya, supaya tubuh kita mampu menyerapnya dan menyehatkan tubuh. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan minuman kesukaannya Rasulullah yaitu yang manis dan dingin ya. Jadi tidak semua minuman yang ada di dunia ini halal untuk dikonsumsi. Bahkan ada loh ya minuman yang memabukkan. Nah, itu dilarang untuk diminum. Seperti apa contohnya minuman yang dilarang? Jadi yang mengandung alkohol dan arak. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama tentang minuman halal. Dengan akal dan ilmu yang dikaruniakan oleh Allah, manusia dapat membuat berbagai macam minuman dengan bahan yang berbeda-beda. Padahal ya, pada dasarnya minuman yang dihalalkan oleh Allah itu dasarnya semuanya dari air. Nah, setelah kalian bisa minuman yang halal itu banyak bentuknya. Namun sebenarnya pada dasarnya itu minuman itu bahannya dari air. Nah, dengan akal dan ilmu yang sudah Allah berikan karunia kepada kita ya, sebagai manusia kita dapat membuat berbagai macam minuman dengan bahan yang berbeda-beda. Nah, apa sih minuman halal? Definisi dari minuman halal pengertiannya, jadi semua minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya air, contohnya seperti teh, kopi, es jus, es jeruk, es kelapa, dan bahkan air cuka itu termasuk minuman halal. Dalilnya mana? Dasarnya mana? Terdapat di Quran surat Al-A'raf ayat 157. Coba kalian dilihat, dibuka Al-Qur'annya ya, surat Al-A'raf ayat 157. Di sini Ibu membacakan penggalannya dari ayat 157. Silahkan kalian cari ya. Ibu bacakan penggalannya dari surat Al-A'raf. Wa yuhillu lahumut thayyibat, yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka. Jadi Allah menghalalkan segala yang baik untuk mereka. Mereka siapa? Mereka umat Islam yang beriman kepada Allah ya. Dan bahkan hadisnya yang tadi udah Ibu singgung ya, minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman manis yang dingin. Itu hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah ya. Bahkan yang disebutkan minuman apa yang benar-benar halal disebutkan di dalam Al-Quran itu yaitu madu. Madu itu tertuang di dalam Al-Quran, disebutkan madu itu yang paling bagus minuman yang kita konsumsi. Insya Allah paham ya untuk yang pertama ini. Kita lanjut. Nah, sekarang tentang minuman haram. Tahukah kamu jenis minuman haram? Sebelum Ibu jelaskan akan apa itu minuman haram, satu persatu ya Ibu sampaikan. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan satu persatu minuman yang diharamkan sebagaimana yang terjadi pada makanan. Jenis minuman yang ditegaskan keharamannya ada hamar ya.
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Nanti kalau kalian penasaran, kalian boleh dibuka Al-Qur'annya ya di situ. Di sini akan Ibu bacakan artinya saja ya, di surat Al-Maidah 90-91. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras nih di sini ya, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Takut nggak mendengar ucapan firman Allah itu ya. Jadi kita tidak diperbolehkan minuman yang haram yang tertuang di surat Al-Maidah. Itu akan menimbulkan ketidakbaikan buat kita selama hidup di dunia ya. Dan perlu diingat, pengertian minuman yang memabukkan itu adalah segala sesuatu yang memabukkan ya, yang memabukkan. Contohnya apa saja minuman yang memabukkan itu? Bisa berasal dari buah-buahan seperti anggur, gandum, kurma, dan dari segala sesuatu yang manis. Bahkan madu pun bisa jadi memabukkan, jadi haram. Ya, karena madu dijadikan Dijadikan khamar, dijadikan arak dan whisky. Itu ya, yang memabukkan. Terus ada juga yang menjijikan ya. Yang menjijikan itu yang membawa mudarat pada kesehatan manusia seperti air kotor, air kimia, air yang beracun, air raksa. Itu yang menjijikan ya. Nah, jadi apa sih pengertian minuman haram itu? Nah, di sini semua jenis minuman yang termasuk dalam memabukkan, menjijikan dan membawa mudarat bagi kesehatan badan manusia yang dapat dibuktikan melalui laboratorium. Jadi masih bisa hubungan dengan pelajaran ini ya, IPA ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini di Indonesia sudah ada labelnya nih tentang makanan dan minuman yang halal yang baik kita konsumsi di sini. Nih, Majelis Ulama Indonesia ya, perkumpulan para ulama ini sudah membuat label. Jadi sudah meneliti makanan dan minuman yang ada di Indonesia ini. Nah, nanti kalau misalkan kamu mau makan di luar ya, di luar rumah, atau mau belanja makanan di supermarket, lebih teliti, dilihat dulu ada nggak label kehalalannya ya, baik makanan dan minuman. Apa sih akibatnya kalau kita minum minuman yang haram? Nih ya, kita sebagai orang muslim ya, orang-orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman haram itu menunjukkan bahwa orang itu tersebut sedang rapuh atau lemah keimanannya dan ketakwaannya. Maksudnya apa sih rapuh ya? Jadi orang itu suka jarang mengingat Allah, gerak kita mau apa, tidak diawali itu mengingat Allah. Itu biasanya kita sedang rapuh. Nah, makanya ya, kita sebagai orang muslim yang taat, yang patuh ya, maka kita harus menunjukkan sikap menolak ya, untuk memakan atau minum terhadap segala jenis makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah. Makanya banyak bersyukur kita ya, kita dilahirkan dalam keadaan sudah muslim ya, subhanallah. Karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang universal ya, yang menyeluruh, semua diatur oleh Allah tapi untuk kebaikan kita semua. Nah, di sini apa saja sih akibat yang ditimbulkan dari makan dan minum yang haram bagi tubuh kita ya, bagi kita semua? Satu-satu ya, Ibu jelaskan. Ya, yang pertama, pastinya kita akan mendapatkan murka dan azab dari Allah ya, karena sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yang tidak diperbolehkan apa, itu pasti ada balasannya. Terus yang kedua, kita tidak ada dapat keberkahan dalam dirinya ya, dalam diri kita selama hidup di dunia. Kalau kita tidak makan dan minum itu tidak diperhatikan kehalalannya, itu tidak ada keberkahan dalam dirinya. Nah, di sini
biasanya akan terbentuk sifat-sifat syaitonia. Apa sih sifat-sifat syaitonia? Malas, ya, bete, terus melantur kadang, banyak ngelamun. Itu hal-hal yang kecil ya yang ibu sebutkan. 4, susah menerima ilmu kebenaran. Benar enggak? Iya, secara tidak langsung, secara tidak sadar, ilmu yang kebenaran itu kadang tidak nyampe, enggak nyantol ya ke akal kita. Kadang seperti itu. Nah, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Itu ya, kalau kita tidak tidak memperhatikan. Nah, mungkin itu saja ya yang ibu sampaikan. Nanti kalau misalkan tidak jelas, kalian boleh bertanya dengan ibu lewat telepon atau WA. Nah, sekarang tugasnya carilah kalian gambar minuman haram, paling sedikit 3 gambar yang berbeda. Mungkin itu saja ya dari Ibu Husnul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.